Halo guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Nike V2K Run, dimana akhir-akhir ini gue lumayan sering sih ngeliat sepatu ini di kalangan para cewek-cewek. Awalnya gue kira ini sepatu padahal dikhususkan untuk woman size. Tapi baru kemarin gue main ke Foot Locker, ternyata udah ada men's size-nya aja. Sepatunya bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang ya lagi in banget lah sama tren yang ada saat ini. Desainnya itu Y2K banget, jadi memang lagi masuk sama style anak muda zaman sekarang. Bisa dipaduin sama outfit-outfit daily, outfit-outfit vintage, ataupun dipakai sama outfit-outfit yang agak sporty juga bisa banget ya. Secara dari desain sepatunya udah kelihatan kayak retro running gitu, dan berkait penasaran, sebenarnya V dari V2K Run itu ternyata diambil dari nama Vomero. Salah satu sepatu Nike yang bisa dibilang juga lagi naik daun banget. Di sini kita juga udah siapin sepatu Nike Vomero 5 dan di beberapa tahun terakhir kayaknya banyak yang bilang ini jadi sepatu yang paling nyaman juga katanya. Menurut gue sih secara waktu gue pakai sepatu ini, build-nya merupakan sepatu yang terbilang cukup ringan aja dan ternyata juga ditranslate ke sepatu Nike V2K Run ini. Kalau dipegang ini ringan juga, jadi menurut gue sih masih mengambil DNA yang sama, tapi ada beberapa bagian yang sedikit diubah sehingga sepatu Nike V2K Run ini bisa dibilang jadi versi Vomero yang lebih terjangkau gitu guys. Harganya 1.909.000 aja ya. Kalau dibandingkan sama Vomero itu kayak terpaut mungkin kurang lebih 500 ribuan guys. Lumayan sih, 500 ribuan bisa buat jajan, buat nonton, ya bisa buat banyak lah kalau dapat uang 500 ribu gitu. Perbedaan 500 ribu itu paling berasa dari sisi cushioningnya, dimana sepatu Nike V2K Run ini menggunakan dual density foam dan nggak ada zoom unit seperti yang kalian bisa temukan di sepatu Nike Vomero 5. Di sepatu ini meskipun dari segi toolingnya kalian bisa lihat midsole-nya itu kelihatan tebel banget, tapi secara mayoritas sepatu ini mostly menggunakan custom foam sampai ke bagian heel-nya, di bagian yang warna abu-abu. Di sini ada penggunaan foam yang terbilang lebih stiff, lebih firm, yang menurut gue ini jadi salah satu fitur untuk menunjang kestabilan di sepatu ini juga guys. Yang cukup unik sebenarnya kalau kalian lihat bagian bawahnya itu dibikin agak melengkung, jadi ada lengkungannya gitu di area belakang sama di area depan. Terus di bagian sini ada platnya juga yang secara waktu gue pakai gue bisa ngerasain ada heel to toe yang smooth waktu kita menggunakan sepatu ini juga guys. Untuk detail sepatunya ini mostly menggunakan material textile, balik lagi secara desainnya ini Y2K banget atau classic retro running shoes, dimana banyak banget paneling material yang bisa kalian lihat. Tapi build-nya sekali lagi ini berasa ringan gitu guys, dan juga minimalis. Material mesh-nya kayak gini, terus ada beberapa synthetic overlay-nya. Terus ini di bagian sampingnya ini jelas jadi bagian yang sangat terinspirasi dari detail yang kalian bisa temukan di sepatu Vomero 5. Sama di bagian belakangnya kayak gini guys. Heel-nya kelihatan tebel banget ya sebenarnya ya. Nih, area tangnya seperti ini. Dan di bagian bawahnya kayak gini guys. Di tengah ada build TPU juga. Asik sih ini sebenarnya. Outsole patternnya kelihatan cukup tebal juga. Dan menurut gue sih kalau dari sisi durabilitas bakal aman ya. Di sini ada foam yang ke-expose juga nih guys. Jadi ini bakal ngebantu banget buat ngedapetin compression yang ekstra di sepatu ini. Sewaktu gue pakai sepatu ini, feel yang berkesan itu adalah build-nya yang menurut gue sih minimalis banget. Jadi kayak seamless gitu. Dipakai buat jalan menurut gue bakal jadi salah satu sepatu yang asik. Dan baik lagi guys, kalau ngomongin sepatu dengan build seperti ini, menurut gue sih balik lagi ke masalah selera lah ya. Kalian suka dengan desain yang ditawarkan atau enggak. Menurut gue juga dari segi fitnya, sepatu ini tuh fitnya true to size. Buat kalian yang suka dengan sepatu yang fitnya itu snug, kalian bakal enjoy waktu pakai sepatu ini. Tapi mungkin buat kalian yang suka sepatunya itu agak loose, kalian bisa consider untuk naik setengah size juga. Meskipun sepatu ini tuh namanya V2K Run, tapi ini tuh bukan sepatu lari ya guys. Ini sebenarnya sepatu yang diperuntukkan untuk kegiatan lifestyle. Dan salah satu indikasi yang bisa kalian lihat adalah dari sisi box yang ditawarkan, dimana boxnya tuh pakai yang box warna merah gini. Nah, kalau sepatu performance-nya Nike itu biasanya boxnya warna oranye. Box warna merah ini menunjukkan kalau ini adalah seri sport style dari Nike gitu guys.
Jadi sepatu ini memang dikhususkan atau memang punya model yang temanya itu running inspired gitu. Dan kalau buat gue sendiri sih mungkin lebih cocok kalau dipakai buat couple-an sama cewek kalian gitu. Kan karena sepatu ini memang mayoritas kemarin gue taunya tuh banyak diminati sama cewek-cewek. Makanya sekarang ada men's size-nya, menurut gue salah satu tujuannya tuh buat itu, bisa dipakai couple-an gitu. Dan kalau misalnya nih di suatu kejadian kalian diharuskan untuk lari gitu, misalnya lagi ngedate bareng terus tiba-tiba hujan harus lari gitu, ya meskipun ini bukan sepatu lari ya tetap aja bisa dipakai, karena sepatu ini tuh sebenarnya kan running inspired dan ada beberapa fitur-fitur yang menurut gue sih masih aman banget lah. Kalau buat ringan-ringan kayak gitu masih oke banget guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike V2K Run. Gue penasaran sih gimana pendapat kalian tentang sepatu ini. 500.000 lebih murah dibandingkan Vomero, worth it atau enggak ya guys? Buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Foot Locker Indonesia. Sepatu ini udah available di sana. Dan thank you guys buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace.